Satu perceraian yang selama ini dinantikan, saya katakan di 2023 kemarin akan terjadi, ini ternyata bisa ditanggulangi dan nggak jadi. Nah ternyata nanti di 2024 ini bisa saja itu. Saya melihat hal ini yang kemarin itu dicoba untuk dihindari di 2023, 2024 ini sayangnya. Kemarin kan 2023 saya katakan akan terjadi tapi bisa dihindari kan. Nah saya takutkan di 2024 ini sesuatu yang pernah terjadi 20 atau 21 ini bisa saja terjadi lagi. Ini kalau saya kira... Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti 2024. Selain tahun politik, apa yang akan terjadi? Jika kemarin saya katakan bahwa 2023 adalah tahun pembalasan, tahun karma, maka 2024 nanti akan terjadi apa? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu saya. Kalau dibilang lebih baik itu harapannya. Apakah lebih buruk? Ya harapannya juga akan lebih buruk. Tetapi apapun yang akan terjadi, ini akan terjadi dengan lebih viral lagi di 2024. Jadi beritanya itu sebenarnya masih sama. Video yang tersebar, perceraian artis, perselingkuhan artis dan sebagainya. Tapi ini akan lebih masif lagi karena akan muncul sebuah sosial media. Kalau kemarin TikTok Shop, nanti akan ada sebuah hybrid sosial media yang akan membuat semua ini menjadi lebih viral lagi. Nah kalian nantikan ini akan ada di menuju ke pertengahan 2024. Kalau artis gimana nih? Talent-talent baru gitu. Three of Coin, talent baru akan muncul tapi nggak terlalu banyak. Talent-talent masih akan dihuni oleh talent-talent yang lama. Terutama kita bagi menjadi talent televisi dan juga talent sosial media. Dan orang-orang lama ini masih akan tetap merajai. Mungkin akan muncul nama-nama baru seperti kemarin ada Bonge dan sebagainya. Tapi itu akan segera hilang lebih cepat lagi bahkan dibandingkan kemarin. Dimas Ahmad dan sebagainya. Tapi tetap nama-nama seperti Raffi Ahmad, nama-nama seperti Lesti, nama-nama seperti Denny Darko. Maksudnya artis-artis yang lama ini akan tetap ada di tempatnya, belum akan tergantikan. Kalau artis yang meninggal atau sakit gimana, Mas? Knight of Cups. Kalau saya kira dari kartu ini adalah artis yang sebenarnya ini sudah lama menderita sakitnya. Tapi terus kemudian dia akan meninggal dunia. Nah bukan Mister ya. Kemarin kan Mister akan meninggal dunia. Ini nggak meninggal. Ini berapa hari lagi dan saya berharap ya beliau ini umurnya panjang gitu loh. Tapi yang kemarin meramal meninggal itu beliau masih sehat gitu. Jadi kalau menurut saya maksudnya umurnya masih panjang. Jadi kalau menurut saya ini artis yang selama ini mungkin sudah dilupakan. Terus kemudian dia itu beritanya tiba-tiba meninggal dunia. Mungkin hampir mirip dengan rumah Kiki Fatmala kemarin itu. Yang akan muncul seperti itu. Ya, itu akan ada. Tapi bukan sesuatu yang akan terus. Jadi akan ada, ini saya lihat bisa saja ada kecelakaan ya. Tapi ini tuh orang akan mengira akan jadi kayak Vanessa Angel. Padahal enggak. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke satu berita yang ya sambil lalu. Nggak akan terlalu dibicarakan. Dan ini akan jadi satu hal ya orang akan menganggap ya udah wajar aja. Begitu saja. Saya melihat hal ini yang kemarin itu dicoba untuk dihindari di 2023, 2024. Ini sayangnya kemarin kan 2023 saya katakan akan terjadi tapi bisa dihindari kan. Nah saya takutkan di 2024 ini sesuatu yang pernah terjadi 20 atau 21 ini bisa saja terjadi lagi. Dan saya sih sangat-sangat ini kalau saya kira akan terjadi itu karena masifnya perjalanan udara yang akan ada. Dan harapannya ini semua menjadi ramalan yang keliru dan salah. Dan harapannya tetap sama seperti tahun ini yang saya sarankan kalau mau terbang mendingan ambil jam yang di awal banget atau kalau nggak malam banget. Nah ini sesuatu yang juga saya sarankan karena jikalaupun terjadi kecelakaan ini terjadinya antara jam 8-9 pagi sampai sebelum jam 6 sore. Dan itu akan sangat mungkin bisa terjadi. Kalau bencana alam kayak banjir, kemarau gitu. Hidrometeorologi pasti terjadi, apalagi di Indonesia yang negaranya ini tropis dan itu juga akan terjadi, tapi memang ini akan jadi satu catatan lebih karena sesuatu ini nanti akan mengganggu sistem transportasi sehingga menimbulkan sebuah keributan yang masif. Oh iya ada, tapi ya itu tadi bukan sesuatu yang menelan korban jiwa sampai sekian ribu orang dan sebagainya. Saya kira penanggulangan pemerintah ini juga sudah cukup bagus dan saya pikir kesadaran masyarakat untuk kalau terjadi bencana langsung saling mengabarkan ini sangat membantu menghindari korban jiwa yang ada. Kalau artis yang tiba-tiba nikah tanpa diindia begitu. Oh banyak. Dan kalau menurut saya sih akan dikejutkan juga dengan ada seorang pembaca firasat yang mengatakan ada pernikahan yang
sejenis. Nah, itu saya duga juga sangat mungkin itu akan terjadi. Dan ini satu hal yang mungkin kalau kemarin kan terjadi antara Lucinta Luna ya. Jadi, tapi kalau sekarang kita nggak tahu ya, nanti kita akan lihat. Tapi hal-hal yang semacam itu, sesuatu yang belum pernah terjadi di masa lalu, itu sangat mungkin terjadi di masa 2024 ini nanti. Jadi kalau seandainya perceraian, ya perceraian ini akan ada, pernikahan juga akan ada. Tetapi ya itu tadi, satu perceraian yang selama ini dinantikan, saya katakan di 2023 kemarin akan terjadi, ini ternyata bisa ditanggulangi dan nggak jadi. Nah kemarin kan sempat hampir terjadi itu. Nah ternyata nanti di 2024 ini bisa saja itu orang akan membicarakan dan terus kemudian ya orang akan tahu bahwa oh ya makanya ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Kalau artis tertangkap narkoba? Nah kalau itu sih nggak usah diomongin ya, pasti ada setiap tahunnya. Dan saya katakan itu tadi, ada satu pihak yang memang sengaja untuk membongkar itu. Seharusnya ini tuh kayak mungkin nggak ketahuan karena saking bersihnya. Tapi karena ini dibongkar, itu terus kemudian muncul dan terus kemudian akhirnya menjadi berita yang viral. Dan ini sesuatu yang kalau menurut saya dijadikan sebuah komoditi yang memang ingin diperjualbelikan. Tahun depan kan tahun politik, ricuh nggak Mas? Atau seperti apa saat pemilihan? Kalau saya kira nggak akan ricuh dan pemerintah akan bersikap tegas juga. Jadi saya kira sih kericuan itu tidak akan ada. Dan saya yakin ini nggak akan kayak tahun yang lalu, semuanya akan lebih settle dan semuanya akan baik-baik saja. Kalau misalnya kayak penyakit COVID yang kemarin itu seperti apa? Oh COVID kan sudah ada dan saat ini pun kita bikin. Oke. The Hermit kalau saya kira boleh katakan nggak akan ada yang kayak begitu lagi. Akan ada sebuah rilis jurnal mengatakan akan ada pandemi wabah-wabah berikut, tapi ini sepertinya tidak akan terjadi. Dan ini semua karena ya memang global power ini tidak menginginkan itu terjadi lagi. Karena jika ini terjadi kerugiannya akan sangat besar sehingga kalaupun ada kemungkinan ini terjadi akan segera ditanggulangi. Oke, kalau artis-artis yang menikah muda seperti apa? Wah, menikah muda karena hamil, nah ini bisa saja sangat terjadi dan ini akan kita ketahui dari loh kok tiba-tiba menikah kapan, melahirkannya kapan. Nah ini akan terjadi di antara bisa saja ini seorang penyanyi, bisa juga pemain sinetron. Dan kalau saya kira ini dari sisi ceweknya yang kemudian orang akan kaget karena dikira ini adalah seorang wanita yang baik-baik. Tapi ternyata memang ya namanya perpacaran, kebablasan ya terjadilah. Itu kalau menurut saya the Page of Cups kalau saya kira nggak ada. Tapi kalau ternyata meninggal tiba-tiba ada karena dia menyembunyikan penyakitnya selama ini. Dan ini nggak mudah-mudah amat. Saya kira ini seseorang artis yang mungkin menuju ke parubaya, belum sampai 50 ya, mungkin 30-an. Dan orang akan cukup dikejutkan dengan hal ini tadi. Dan masyarakat akan berduka. Dan ini akan jadi satu kesadaran baru di mana ternyata hal tersebut itu ada dan sangat mungkin untuk bisa menyerang siapapun. Gempa nggak usah diomongin lah, gempa, tanah longsor, banjir itu pasti akan terjadi. Dan gempa itu sifatnya pasti akan terjadi di awal tahun sama akhir tahun. Itu juga pasti akan sama karena Indonesia itu kan ring of fire-nya itu dari Sumatera, Jawa, terus kemudian Bali. Nah jadi kalau menurut saya daerah-daerah itulah. Jadi kalau seandainya di Kalimantan ya akan sangat jarang ada gempa. Mungkin apa yang harus dilakukan masyarakat agar 2024-nya mungkin lebih baik gitu-gitu? Pesan saya masih sama, jangan mudah percaya akan apa yang kalian tonton di sosial media. Akan ada sebuah gerakan yang memang ditujukan untuk membrainwash masyarakat, tapi hati-hati hal tersebut bisa jadi adalah sesuatu yang akan merugikan kalian. Maka kuncinya cuma satu. Apa yang kalian tonton di sosial media, di handphone, TV, atau apapun media kalian, itu belum tentu benar adanya. Dan cross-check berita, itu adalah satu hal yang kalian harus percayai. Dan untuk pemilu nanti, pesan dari saya adalah apapun yang terjadi, memilihlah, jangan golput, pilihlah yang paling sedikit menimbulkan keburukan. Dan kalau kalian sudah punya hal yang kalian sukai dari orang itu, segera pilih. Jadi kalau menurut saya, mari kita sukseskan pesta demokrasi yang terjadi 5 tahun sekali. Dan yuk kita lakukan ini dengan damai, riang, dan gembira. Apa yang akan saya bacakan mungkin tidak hanya di sini. Karena semakin mendekati akhir tahun, semakin terlihat banyak sekali vision-vision atau penglihatan yang akan bisa diceritakan kembali. Jadi pastikan kalian juga menonton channel saya, channel dari Indigo di Intens Investigasi, dan pastikan kalian bisa mengetahui apa yang akan terjadi di tahun 2024 nanti agar kalian bisa lebih mengantisipasi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.